Alkitab katakan berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dia seperti pohon yang tanam di tepian air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, dengan kata lain bahwa firman Tuhan itu adalah segala-galanya. Ada pembuatan beberapa hamba Tuhan maka mengatakan bahwa setelah pandemi ini akan terjadi hal-hal yang lebih parah lagi. Ada hal yang lebih luar biasa lagi terjadi. Nah, di sini berarti Tuhan sedang mau melatih kita agar kita tidak hidup dari roti saja. Kita tidak mau belajar dan hidup dari apa yang saya miliki. Karena apa yang kita miliki itu nanti bisa tidak berguna. Nah, ke depan ini seandainya terjadi nubuatan itu, maka mau tidak mau semua orang percaya harus belajar hidup dari firman Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Yesus bahwa manusia bukan hidup dari roti itu benar-benar akan terjadi. Jadi dia tidak bergantung lagi hidup apa yang dia miliki. Dia benar-benar belajar hidup dari apa yang Tuhan miliki. Sehingga apa yang kita nikmati, apa yang menjadi kebutuhan kita itu disuplai oleh surga. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Jangan diselidiki bagaimana caranya. Kalau kita punya cara, kita tidak butuh Tuhan. Justru kita tidak punya cara, maka kita butuh Tuhan. Lewat apa? Paling tidak lewat firman-Nya. Karena firman-Nya adalah iya dan amin. Coba kita perhatikan sebuah ayat firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 12. Saya membacakannya. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sampai membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Yang pertama, firman Tuhan itu kuat. Dia lebih kuat dari pandemi yang ada. Dia lebih kuat dari virus yang ada. Dia lebih kuat dari apapun kegelapan dunia ini. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu kuat. Yang kedua, dia katakan dia tajam. Tapi ingat, segala sesuatu dunia ini dimulai dari firman-Nya. Nah, kalau semua dunia ini dimulai firman-Nya, maka segitu kuatnya lah firman itu dan setajam itulah firman itu. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa firman. Lalu firman itu siapa? Firman itu adalah Allah itu sendiri, makanya dia bisa begitu kuat. Jadi kita tidak hanya sekedar seperti agama yang lain percaya kepada firman, hanya sekedar yang tertulis firman begitu saja. Enggak, kita percaya firman itu adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 mengatakan dia telah menjadi manusia. Segala sesuatu kehidupan kita, seandainya sesuatu yang terjadi lagi di dunia ini, hal yang lebih buruk lagi terjadi di dunia ini, percayalah bahwa firman Tuhan akan lebih kuat dan lebih tajam. Ketika kita butuh sesuatu, kita butuh kesembuhan misalnya, dimulai dari firman. Ketika kita ingin diberkati, dimulai dari mana? Dimulai dari firman. Ketika kita ingin mengalahkan maut, dimulai dari mana? Dimulai dari firman. Maka segala sesuatunya harus dimulai daripada firman. Ketika engkau memiliki firman, ketika mulutmu memiliki firman, hatimu memiliki firman, maka saya percayalah segala sesuatu apa yang terjadi bagi kita tidak berkuasa atas hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita dipenuhi oleh firman. Nah, ketika kita dipenuhi oleh firman, maka sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada firman-Nya. Paling tidak kita mesti percaya firman yang tertulis dalam Alkitab. Banyak lagi sekarang orang yang tidak percaya lagi. Seluruh Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu sebagian firman Tuhan, sebagian bukan katanya. Tapi Alkitab katakan segala sesuatu yang diwahyukan oleh Tuhan itu semua firman Tuhan. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa
kecil engkau sudah mengenal kitab. Jadi Paulus bilang sama Timotius, sejak kecil dia sudah mengenal kitab suci adalah sesuatu yang tertulis. Yang namanya kitab suci adalah sebuah kitab yang di dalamnya penuh dengan tulisan. Ketika dia mengenal kitab suci yang memberikan hikmat kepadanya sejak kecil, dia sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Kapan dia bisa mendapat hikmat dari Tuhan? Karena dia mengenal kitab suci dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada. Kapan dia bisa diselamatkan? Karena dia mengenal kitab suci yang membawa dia kepada keselamatan. Kitab suci yang mana? Kitab suci yang tertulis dengan segala pengorbanan Kristus. Sehingga ketika dia membaca, dia mempelajarinya, dia mempercayainya, sehingga kitab suci itu yang menuntun dia sampai dia mencapai keselamatan. Ayat 16. Segala tulisan. Kenapa kita perlu percaya kepada kitab? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Apa itu segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah? Alkitab seluruh isinya adalah segala sesuatu yang diilhamkan oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk mengajar orang, mendidik orang berjalan dalam kebenaran. Mau tidak mau, kita harus percaya seluruh isi Alkitab itu firman Allah. Hanya saja mungkin ada sebagian firman Tuhan yang sudah masa berlakunya sudah expired ketika Yesus datang. Dengan matinya jadi kayu salib, maka ia telah membatalkan hukum Taurat setelah ketentuannya. Tapi bukan berarti hukum Taurat bukan ilham Allah. Hukum Taurat juga adalah ilham Allah. Timotius sejak kecil dia sudah tahu kitab suci. Nah, kitab suci ini yang menuntun dia sampai dia menjadi seorang rasul. Dia seorang gembala di usia 17 tahun. Kenapa? Karena firman. Alkitab katakan firman Tuhan itu kuat. Firman Tuhan itu tajam. Dia bisa memisahkan antara jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Artinya apa? Firman Tuhan itu bisa masuk sampai daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau. Sumsum itu adalah daerah yang sangat sulit dijangkau. Dokter aja susah menjangkau itu, tapi firman Allah bisa jangkau sampai di sana. Nah, sumsum itu adalah tempat produksi darah. Nah, seandainya firman Allah bisa masuk sampai ke daerah situ, berarti adalah darah kita diregenerasi kembali, menjadi segar kembali, terkontaminasi apapun setiap hari akan dipulihkan kembali. Ketika darahmu kuat, sakit penyakit apapun akan kalah sekejap, apalagi virus. Lewat darahmu yang kuat itu, maka engkau bisa mengalami sakit penyakit apapun. Kenapa darahmu bisa kuat? Karena firman Tuhan bisa menjangkau sampai ke sumsum dan sendi-sendi. Jadi firman Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, masalahnya adalah seberapa besar hati kita, seberapa besar pikiran kita untuk menghargai firman Tuhan. Saatnya akan tiba, kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Paling tidak firman Tuhan yang tertulis dulu lah. Karena firman yang tulis itu penting. Ketika Yesus mau dicobai oleh si iblis, ubahkanlah batu ini menjadi roti. Yesus itu Tuhan. Dia boleh nggak langsung mengucap firman Tuhan, menghancurkan iblis? Bisa saja kan? Kau pun bisa menjadikan batu roti, kira-kira seperti itu. Jangankan batu ini, kau pun kalau aku mau bisa menjadikan roti. Bisa nggak Yesus ngomong seperti itu? Karena dia Tuhan. Tapi dia mengucap, dia nggak berkata seperti itu. Dia berkata, ada tertulis. Mari sama-sama kita katakan, ada tertulis. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ketika dia diuji berulang kali bahwa mengabai Allah segala macam, selalu dia balas dengan kata ada tertulis. Berarti ada tertulis. Yang tertulis itu begitu penting. Jadi yang tertulis Alkitab itu bukan sekedar buku sejarah, itu bukan sekedar novel, itu bukan sekedar fiksi. Orang boleh mengatakan kitab suci itu fiksi. Itu adalah orang ateis.
tertulis. Nah, di dalamnya itu ada kuasa. Masalahnya kamu mempercayainya atau tidak? Ketika engkau mempercayainya, maka firman Tuhan yang akan benar-benar berkuasa dalam hidupmu. Amin. Maka sampai dia katakan dia bisa memisahkan antara pikiran dan jiwa. Kalau dia memisahkan pikiran jiwa, itu berbicara dengan motivasi orang. Kita manusia kan nggak tahu motivasi orang, betul nggak? Kita nggak tahu. Dia bisa baik sama kamu kan, tapi tahu nggak apa motivasinya? Tapi Tuhan bisa memisahkan itu. Tuhan bisa tahu itu semua. Tidak bisa, tidak. Ke depan nanti kita akan lebih harus bergantung kepada firman Tuhan. Enggak bisa enggak, percayalah. Bagi orang yang mau bergantung kepada firman Tuhan, nanti akhir hidup kita lihat. Sehebat apapun dia. Tahun 98 ada berapa banyak konglomerat bunuh diri? Kenapa? Karena selama hidupnya dia mengandalkan apa yang dia miliki. Begitu apa yang dia miliki itu tidak bisa. Kesaksian Ciputra yang baru meninggal, konglomerat, hampir bunuh diri. Untung saat-saat terakhir dia teringat Tuhan. Kesaksian dia masuk dalam sebuah kamar, dia sujud di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Triliunan uang dia bisa, utang dia bisa dilunasi. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang pernah dia dengar, lewat firman Tuhan yang pernah dia baca, sehingga dia teringat akan firman Tuhan itu. Dia percaya kembali kepada firman itu. Mungkin selama ini dia nggak percaya, selama ini dia dengar, dia tahu, dia pernah baca, tapi dia kurang percaya. Kapan kita firman itu bekerja dalam hidupnya? Ketika dia mulai mempercayainya. Kenapa dia mempercayainya? Sayangnya dia mempercayainya ketika tersudut. Tapi puji Tuhan masih percaya. Alangkah indahnya kita jangan sampai tertusuk dulu baru kita percaya. Sejak mulai sekarang kita percaya. Tapi ketika masalah itu datang, ketika problem itu datang, kita sudah kuat karena kita mempunyai sebuah firman Tuhan yang kuat dan tajam untuk menghajar semua yang ada itu. Saat itulah kau bisa berkata, aku lebih daripada pemenang. Banyak orang meragukan firman. Coba kita lihat Mazmur 22 ayat 2. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dengan kata lain, Daud berkata, Allahku, sebenarnya salah kemudian. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Ini adalah sebuah perkataan Yesus yang dia kutip dari firman yang tertulis ini. Ketika dia di atas kayu salib, dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Yesus ambil dari kitab yang tertulis ini, yang ditulis oleh Daud. Sementara kitab ini ditulis, Daud menulis ini itu 1000 tahun sebelum Yesus datang. Seandainya ini bukan pewahyuan Tuhan, seandainya itu bukan datang dari Tuhan, tidak mungkin Daud tahu masa depan 1000 tahun akan datang apa yang akan terjadi. Bukan tahun depan, 1000 tahun yang akan datang. Ayat 17. Ini membuktikan lebih kuat lagi bahwa itu sesungguhnya bicara tentang Yesus. Ayat 17. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi bagian pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubah. Ayat 19. Mereka membagi bagian pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas. Ayat 19. Tetapi engkau Tuhan, jangan jauh dari kekuatan, janganlah engkau jauh, ya kekuatanmu segala menolong aku. Jadi ketika kita mengatakan
Dia tahu bahwa 1000 tahun akan datang. Bajunya, jubahnya itu juga diundi. Sampai dia dikatakan di satu ayat berkatakan seperti ini, kakiku dan tanganku mereka tusuk. Itu Mazmur yang mengatakannya. Bayangkan, bagaimana kita bisa tidak percaya kepada yang tertulis itu. Kitab Yesaya mengatakan bahwa seorang putra telah lahir. Dia adalah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kitab Yesaya dan 5 atau 6 ayat mengatakan akan kedatangan Yesus. Itu 700 tahun sebelum Yesus datang. Mika menulis dengan jelas bahwa Sang Juru Selamat itu akan lahir di Efrata. Jadi semua itu ratusan tahun sebelum Yesus datang. Itu membuktikan bahwa Alkitab, isi Alkitab adalah pewahyuan Tuhan, ilhamnya Tuhan. Dalam bahasa aslinya katanya ilham itu adalah nafasnya Tuhan. Karena dia nafasnya Tuhan, maka dia punya kuasa. Dia berkuasa. Nggak ada pilihan lain buat kita hari-hari ini, ke depan ini. Untuk bisa membedakan, orang-orang akan melihat perbedaan kita. Tidak ada pilihan lain. Kita harus benar-benar percaya kepada firman Tuhan dan kita miliki firman itu. Nggak ada pilihan. Kalau kita lihat situasi yang ada sekarang ini, entah sampai kapan. Dengan apa orang akan bertahan? Yang tidak tahu ujungnya itu. Dengan apa kita mau bertahan? Hanya satu-satunya harapan kita adalah kita bertahan dengan firman Tuhan. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan 1 tahun dia masih bisa bertahan. Nanti setelah 1 tahun bagaimana? Mungkin orang akan berpikir aman, tabungannya ada bisa makan 1 tahun. Pertanyaannya, apakah dalam 1 tahun selesai masalah ini? Sehingga nggak selesai. Yang bertahan 1 tahun itu mulai lagi, mulai gemetar, mulai takut. Tapi ketika engkau mempercayai firman, engkau memiliki firman, engkau kekal selama-lamanya. Engkau tidak pernah takut pada yang baru. Engkau justru akan berjalan di atas badai. Seperti Petrus berjalan di atas badai. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas badai? Karena Petrus memiliki firman. Dia tidak langsung lompat. Dia suruh Yesus berfirman, suruhlah aku berjalan di atas air. Maka Yesus bilang, marilah kau, jalanlah kau di atas. Maka Petrus berjalan. Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Kekeringan mulai terjadi. Ini bakal terjadi kekeringan. Kekeringan yang parah bakal terjadi. Tapi percayalah, orang yang punya firman, dia tidak akan mengalami kekeringan. Zaman Elia, kekeringan terjadi nggak? Semua mengalami kelaparan, 3 tahun kekeringan. Tapi apa yang terjadi? Elia tak pernah kelaparan. Tuhan suruh burung gagak kasih antar makanan 1 hari 2 kali. Kenapa nggak suruh burung beo atau burung bangau? Kan lebih elegan kan? Atau burung garuda gitu, yang lebih cantik, atau burung raja wali. Ini burung gagak kan ngeri. Tuhan ingin mau tunjukkan kenapa dia pakai burung gagak. Burung gagak yang selama ini adalah tidak mungkin membagi makanan. Dia selalu merampok makanan orang. Karena burung gagak adalah burung yang sangat jahat. Gagak hitam, yang ada istilahnya gagak hitam, itu mengerikan. Burung yang mengerikan. Burung yang selalu merampas makanan teman-temannya. Tapi yang seperti itu pun Tuhan bisa ubahkan, Tuhan bisa pakai untuk mengantar makanan kepada Elia. Oh, ada lagi kita, Tuhan akan pakai 1000 macam cara untuk memberi sesuatu kepadamu. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan, itu pasti terjadi. Kalau burung gagak bisa dipakai oleh Tuhan, saya percaya banyak
Ketika burung gagak nggak datang lagi, air kering, Tuhan siapkan seorang janda untuk kasih Elia makan. Nah, bukan janda kaya. Sengaja Tuhan nggak pakai janda kaya. Ada nggak janda kaya di situasi itu pada saat itu? Saya percaya ada. Tapi Tuhan tidak pakai janda kaya. Tuhan pakai janda miskin yang hampir mati. Kalau janda yang miskin hampir mati bisa memberi makan Elia, oh saya percaya Tuhan akan kirim janda serba kaya yang akan menolong engkau kalau perlu diperlukan. Kalau janda miskin sudah bisa dipakai. Masalahnya adalah engkau memiliki firman apa enggak? Elia memiliki firman. Dia nggak memiliki apapun, yang dia miliki adalah firman. Di mana Tuhan suruh dia pergi, itu firman. Dia tidak berpikir macam-macam. Mungkin awalnya aku telah menyuruh seorang janda memberi kau makan. Dalam pikirannya ini pasti janda kaya. Mungkin itu wajar. Tapi ketika dia berhadapan dengan janda miskin yang hampir mati, dia tetap percaya. Dia tidak mengatakan, aku pikir janda kaya, ternyata janda miskin. Mana mungkin kasih aku makan, janda aja mau mati. Dia tidak berpikir seperti itu karena dia percaya kepada firman Tuhan. Janda ini pasti kasih makan. Elia berkata, tepung yang ada dalam tempayanmu itu tidak akan habis. Dan itu benar-benar terjadi. Lewat apa yang terjadi? Lewat firman yang disampaikan oleh Elia. Maka perempuan itu makan sedari-jadinya, bikin roti sedari-jadinya. Tepung yang lain dia segenggam itu tidak habis-habis. Bisakah terjadi di dalam kosmos tempat kau mengisi beras itu? Setiap engkau masak, biasanya satu wanita hanya 1 bulan. Ini sudah makan 3 bulan, nggak habis-habis. Bisa terjadi? Kenapa nggak terjadi? Karena kau sering membuka dan melihat. Mulai sekarang jangan dilihat. Udah kos-kos kan kosong dilihat saja. Tampungnya dari bawah. Jangan dilihat. Udah tinggal berapa kilo lagi. Jangan dilihat. Tuhan aku bilang percaya kalau pembayaran janda sampah itu bisa nggak habis-habis tepungnya kali. Saya percaya beras di sini bisa tidak habis-habis ketika aku memiliki firman. Masalahnya adalah cuma satu. Engkau memiliki firman atau tidak? Ini sudah terjadi di Jakarta beberapa orang. Sudah terjadi. Berasnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis, barang di kulkasnya nggak habis-habis dimakan. Karena mau beli besok nggak ada lagi. Tapi itu terjadi. Udah terjadi beberapa orang di Jakarta memberi kesaksian. Nah kalau mereka bisa terjadi, kenapa kita tidak terjadi? Kenapa? Karena kita memiliki firman yang sama. Minyak dalam bumi-bumi milik seorang janda juga. Ini jandanya mantan nabi. Mantan nabi bisa mengalami kekeringan coba. Mantan nabi suaminya mau bayar utang nggak bisa. Anaknya mau diambil. Tata Elisa memberi firman. Akhirnya minyak itu bertregen-tregen. Kumpulin tregen yang ada seluruhnya. Kalau zaman sekarang kira-kira tregen lah itu ya. Minta tregen tetanggamu semua penuh, isi penuh. Kapan minyak itu berhenti? Ketika jerigennya habis. Seandainya dia masih punya jerigen, minyak itu nggak akan berhenti mengalir. Oh, selama engkau percaya kepada firman, saya percaya apa yang pernah terjadi Tuhan akan buat sekali lagi dan terjadi. Sejauh mana kita mempercayai? Jangan kau fokus pada masalahmu. Jangan kau fokus pada badai. Kamu harus percaya kamu akan berjalan di atas badai. Karena badai selalu ada. Jangan kamu pikir setelah corona ini selesai nggak ada badai. Pasti ada badai lagi. Mungkin badai yang lebih dahsyat. Tapi ketika engkau memiliki firman, badai sedahsyat apapun engkau tidak peduli. Kenapa? Engkau tahu firman Tuhan itu kuat dan tajam. Sejauh mana aku mempercayai firman Tuhan? Ketika kadang-kadang ibu gembala ngobrol sama saya, dia namanya wanita, selalu khawatir. Kalau khawatir, kamu bisa ngapain coba? Mari kita belajar dan memiliki firman Tuhan. Janganlah kau khawatir. Alkitab mengatakan, jangan khawatir.
Akhirnya Yesus katakan, janganlah engkau takut. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah yang hidup. Kalau engkau percaya kepada satu kata Yesus itu saja, memang engkau aman. Akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah yang hidup. Sejauh mana engkau mempercayainya? Ketika firman Tuhan datang kepada Daud menulis, 1000 tahun kemudian terjadi. Nah, kalau hari ini kita sudah sering mendengar firman Tuhan, apa yang akan terjadi ke depan? Saya percaya itu akan terjadi. Tapi pada saat yang sama, Tuhan akan membuat kita berbeda. Kita diistimewakan. Ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita, sehingga dunia akan mengakuinya. Kita berbeda. Kenapa sedikit di media sosial orang mengatakan pendeta karismatik sekarang lagi mati kelaparan banyak? Kok bisa? Tapi saya tahu itu hanya ngejek, macam, apalagi kalau income segala macam. Saya rasa, mari kita belajar percaya kepada firman yang mengatakan engkau hidup bukan dari roti saja. Firman Tuhan selalu memperbarui hidup kita. Coba kita lihat Yohanes 13. Firman Tuhan, dia terus akan memberi kita kesegaran. Dia firman Tuhan terus membersihkan, melindungi kita sehari demi sehari. Ayat 10, ayat 6. Ini cerita ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, menjelang dia naik ke surga, menjelang dia mati. Ketika setelah dia membasuh kaki murid-muridnya, sampailah dia kepada kakinya Petrus. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Dia kaget. Tuhan, kenapa engkau mesti membasuh kakiku? Kira-kira seperti itu. Ayat 17. Ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Selalu apa yang dilakukan Yesus nanti kau akan tahu. Sekarang kamu belum tahu. Seperti halnya ketika Yohanes Pembaptis, cerita tentang Elia ini. Tapi ketika lama mereka nggak ngerti apa maksudnya. Tapi setelah itu mereka ngerti, oh ternyata dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh kaki engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Petrus bilang begini, engkau membasuh kakiku nggak usah selama-lamanya. Tapi Yesus bilang, kalau aku tidak membasuh kakimu selama-lamanya, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Saya mau garis bawahi, perlu kita pahami tentang membasuh itu penting. Ya, ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kalau begitu, Petrus bilang kira-kira seperti itu. Kalau begitu, basuh aja dari kepala sampai ke bawah, jangan kakiku saja, supaya aman ya kan, supaya tetap tinggal di dalam dia. Kan Yesus bilang, kalau aku tidak membasuh kakimu sekarang, engkau membasuh kakimu, engkau tidak tinggal di dalam. Kalau begitu, jangan kakiku saja, seluruh tubuhku aja disiram dari atas ke bawah. Kan kira-kira seperti itu. Tapi jawab Yesus, ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak. Jadi dengan kata lain semua bilang seperti barang siapa telah dilahirkan kembali, dia telah dipermandikan kembali, dia telah mandi, dia sebenarnya sudah bersih.
bersih. Yang selalu salah, kaki. Karena kaki adalah tempat alat untuk kita berjalan. Seringkali kaki kita ini salah jalan, tidak berjalan dalam jalannya Tuhan. Maka firman Tuhan harus datang membasuh kakimu, memberi tahu kakimu, ini salah, ini salah, ini salah, supaya langkah kakimu tetap senantiasa berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Efesus 1 mengatakan segala sesuatu telah disediakan bagimu. Tapi kenapa ada begitu banyak orang yang menikmatinya? Pasal 2 dikatakan karena engkau memilih jalan dunia ini. Nah, kaki kita ini kadang-kadang tiap salah jalan. Untuk itu Yesus senantiasa ingin membasuh kakimu. Dengan apa dia basuh? Dengan air itu melambangkan firman Tuhan. Dengan kata lain, dia membasuh kaki kita senantiasa dengan firman-Nya. Dengan kata lain saya mau katakan betapa pentingnya firman itu untuk mendidik orang, menjaga orang supaya ke dalam jalan-jalannya. Yohanes 15 ayat 3. Saya bacakan. Kamu memang sudah bersih semua karena firman telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Jadi cara membersihkannya itu enggak ada lain, hanya dengan firman. Jadi setiap hari, setiap bangun tidur kita butuh firman. Apalagi selama pandemi ini di rumah saja nggak ngapain-ngapain tuh. Sering-seringlah baca firman Tuhan. Bila perlu dari Kejadian sampai ke Wahyu selesaikan dalam 1 bulan, bisa nggak? Saya udah 2 kali nih selama pandemi ini bolak-balik dari Kejadian sampai ke Wahyu sampai hari ini. Saya pergunakan waktu yang ada. Saya pelajari lagi firman Tuhan. Saya lihat lagi bawah-bawah yang ada. Saya lihat lagi ayat demi ayat. Ada ayat yang bagus saya catat. Kenapa ini? Doakan. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini mesti seperti ini? Kenapa ini mesti seperti ini? Kenapa ini mesti seperti ini? Ini adalah masa-masa baik buat kita untuk lebih memiliki firman yang lebih banyak lagi, lebih kaya akan firman Tuhan. Minimal 1 hari saya baca Alkitab sekarang itu lebih dari 1 kitab, bukan 1 pasal ya, 1 kitab. Kitab Kejadian 1 sampai 50 itu habis dalam 1 hari. Tapi bukan sekedar membaca saja. Ketika ada kata-katanya, ada ayat-ayat yang sangat menggeliti hati saya, yang sangat membuat saya menggebu-gebu. Saya mulai mempelajarinya, apa maksud ayat ini. Ayat saya penuh dengan catatan Alkitab yang penting buat saya, karena saya tahu ke depan nanti kita butuh firman. Kalau saya tidak kaya dengan firman Tuhan, apa yang saya bisa bagi kepada jemaat? Sebagai penutup, mari kita lihat sebuah ayat, Amsal 4 ayat 20. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada. Kalau perhatikan perkataan Tuhan, mau tidak mau kau harus baca. Betul nggak? Yang kedua adalah pasang telingamu untuk mendengar firman Tuhan. Jangan nonton YouTube terlalu banyak. Kalaupun nonton YouTube, pastikan nonton YouTube tentang firman Tuhan. Apa yang membuat saya 1 bulan terakhir ini bikin YouTube? Awalnya sih nggak pernah, seumur hidup nggak pernah. Karena nggak ngapa-ngapain lagi, mau ngapain lagi? Saya buat renungan 2, 1 dengan visual, 1 dengan tulisan. Nah, saya lihat dampaknya banyak, dampaknya bagus. Dan sampai ke Makassar sana kira-kira sekarang responnya. Nah, saya perhatikan kenapa? Karena saya pikir kalian semua butuh firman. Nggak ada pilihan buat lain, kita butuh firman ke depan. Ayat 21. Janganlah semuanya itu jauh daripada matamu. Simpanlah itu di dalam lubuk. Melihat
Setelah itu simpan dalam lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapat. Jadi itu semua ketika engkau melihat, engkau mendengar, engkau menyimpan dalam hati, maka itulah kehidupan bagi mereka yang kapan engkau bisa mendapat? Ketika engkau bisa melihat, engkau membaca, engkau mendengar, maka engkau akan mendapatkan itu. Apa yang kamu dapatkan? Kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh. Jadi bukan sekedar mendapat kehidupan, tapi akan membuat seluruh tubuhmu disembuhkan. Di dalam dunia ini saya rasa nggak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan seluruh tubuh. Sifat obat selalu sembuh yang satu, terjadi yang lain. Efek samping itu enggak. Kemo untuk menghantungkan kanker, kankernya mati, kepalanya botak. Kenapa? Efek dari. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia akan menyembuhkan seluruh tubuhmu. Oh, tidak ada obat sedahsyat ini. Hanya firman Tuhan yang berani menjamin Dia akan menyembuhkan seluruh tubuhmu. Oh, kalau hari ini pun tanpa kita ketahui kita terpapar oleh virus corona, percayalah firman Tuhan datang akan menyembuhkan dari atas kepala sampai ke ujung kukumu, dan tidak ada satu pun yang tidak bisa hidup. Semua akan pasti mati, semua virus pasti mati. Kenapa? Karena ada kehidupan di dalam tubuhmu lewat firman Tuhan yang ada dalam lubuk hatimu itu. Ketika engkau mendengar, engkau melihat, engkau membaca, engkau simpan dalam lubuk hatimu, percayalah Dia akan menyembuhkan seluruh tubuhmu. Kalau Dia menyembuhkan seluruh tubuhmu, apa yang kamu takutkan terhadap virus yang ada di luar sana sekarang? Itu hanya bisa engkau miliki hanya dengan firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Tidak ada yang bisa, hanya firman Tuhan. Semakin hari ke depan sana, kita semakin butuh firman Tuhan. Ini belum apa-apa, dunia sudah bercak-cacir. Sampai di Arab saja nggak sholat hari ini. Padahal ini adalah hari yang paling penting buat mereka. Mari kita benar-benar hari-hari di rumah. Jangan buang waktumu kepada hal yang tidak penting. Kalau toh juga memang harus di rumah, pergunakan itu untuk mempelajari firman Tuhan. Lebih banyak menguasai firman Tuhan. Banyak yang bisa kamu dapatkan, banyak kita bisa dapatkan. Di YouTube sekarang banyak khotbah, banyak khotbah yang bisa. Tapi pilih-pilih khotbahnya, pilih-pilih khotbahnya. Banyak firman Tuhan yang bisa engkau baca. Setiap hari Selasa kita juga lagi belajar 3 bulan ke depan ini. Minggu lalu ada 80 lebih, maksimal cuma 100. Dan nggak semua orang bisa ikut diajar pasti betul. Menarik juga. Selama 1,5 jam kita belajar. Tapi setelah belajar ada PR-nya, ada yang mesti dikerjakan.